Ya, bismillah, assalamualaikum. Kita berjumpa lagi adik-adik semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai farmakoekonomi. Jadi farmakoekonomi itu adalah bagian juga dari studi farmakoepidemiologi gitu ya. Jadi ada kaitannya gitu antara cabang ilmu farmakoekonomi dengan farmakoepidemiologi. Lalu latar belakangnya kenapa gitu? Ya karena biaya kesehatan meningkat setiap tahun, kemudian keinginan manusia tidak terbatas, kemudian sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusianya itu terbatas. Nah, farmakoekonomi itu sebagai alat bantu untuk memilih intervensi atau pengobatan yang paling efisien. Misalnya adalah seperti ini. Misalnya obat-obat apa gitu yang dimasukkan ke dalam formularium BPJS gitu. Jadi ada obat, misalnya ada obat hipertensi, ada yang namanya obat A dan juga obat B. Dan nanti dilihat gitu, dilihat kira-kira di antara dua obat ini yang dari segi utilitas, kemudian dari segi manfaatnya, dari segi efek itu yang lebih bagus yang mana dan dengan biaya yang lebih murah. Atau bisa juga obatnya sama-sama bagus tapi yang mana gitu yang lebih hemat, yang lebih affordable, yang lebih terjangkau dan juga lebih murah. Nah, itu yang dipilih. Nah, untuk apa? Pemangkasan biaya. Jadi agar biaya yang dibebankan ke pasien BPJS itu nanti tidak terlalu tinggi gitu. Jadi agar bisa ditanggung oleh BPJS karena kan pemerintah juga dananya terbatas, tidak mungkin memasukkan obat-obat brand gitu yang meskipun misalnya ada generiknya yang efeknya sama-sama bagus dan harganya lebih murah gitu. Nah, yang dimasukin obat brandnya lebih mahal ya. Enggak seperti itu. Jadi intinya prinsip ekonomi lah. Farmakoekonomi itu adalah prinsip ekonomi yang dimasukkan, yang diintegrasikan dengan ilmu farmasi, dengan farmakoepidemiologi. Dengan keputusan klinisnya dokter itu nanti akan meresepkan obat apa gitu yang kira-kira lebih ekonomis gitu. Jadi agar pasiennya juga tidak terlalu terbebani dengan biaya yang mahal, ataupun nantinya contohnya BPJS tidak menanggung terlalu mahal gitu obatnya. Jadi prinsip ekonomi, kita menggunakan barang yang kira-kira sama-sama bagus, tapi secara harga itu obatnya atau terapinya itu terjangkau. Ya, seperti itu. Intinya adalah farmakoekonomi itu berguna sebagai penghematan gitulah, sebagai penghematan supaya dana yang digelontorkan untuk mengatasi penyakit itu tidak terlalu besar. Seperti itu. Jadi prinsip ekonomi. Kalian kalau jual kan pengennya untungnya besar. Kemudian prinsip yang kita mengambil keuntungan yang besar gitu. Bagaimana caranya supaya meskipun kualitasnya masih bagus tapi biayanya itu masih bisa dihemat, ekonomis begitulah. Itu gunanya studi farmakoekonomi. Nah, farmakoekonomi manfaatnya itu secara makro itu adalah alokasi biayanya. Jadi lebih menghemat alokasi biaya. Kemudian bisa juga berguna untuk manajemen suatu penyakit, dan bisa juga untuk membuat kebijakan gitu. Yang mana gitu obat yang kira-kira nanti dimasukkan ke formularium nasional, formularium daftar obat esensial nasional, yang mana yang bisa dimasukkan ke formularium BPJS, seperti itu misalnya adalah seperti itu. Atau yang bisa dimasukkan ke formularium rumah sakit, itu seperti itu. Kemudian manajemen formularium
sama penjelasannya seperti sebelumnya. Kemudian juga untuk keputusan klinis. Jadi nanti dokter itu akan meresepkan sesuai dengan ya obatnya mana yang memberikan benefit yang lebih banyak tapi dengan harga yang terjangkau gitu, dengan lebih murah gitu obatnya agar pasiennya tidak terbebani. Nah, itu manfaat farmakoekonomi baik secara makro maupun secara mikro. Farmakoekonomi itu sendiri itu adalah deskripsi dan analisis dari biaya terapi obat terhadap sistem kesehatan dan masyarakat. Nah, farmakoekonomi research atau studi farmakoekonomi itu intinya itu adalah gimana caranya kita itu mengidentifikasi, mengukur, terus membandingkan biaya obat satu dengan obat lain, dan juga konsekuensinya secara klinis, secara ekonomis, secara humanistik dari produk farmasi dan juga pelayanan. Intinya adalah yang mana yang lebih ekonomis itu yang dipilih. Nah, itu adalah yang mana terapi yang lebih ekonomis tapi dia aman, efeknya bagus, kemudian juga benefitnya lebih baik juga, dan harganya terjangkau. Nah, itu yang dipilih. Nah, seperti itu. Dan itu memerlukan studi kan, memerlukan pengumpulan data yang cukup panjang dan juga cukup effort lah ya, cukup memerlukan effort ya, supaya kita bisa mendapatkan yaitu suatu terapi terbaik yang secara manfaat, secara utilitas, secara keamanan baik, dan juga secara harga juga lebih ekonomis. Seperti itu. Metodenya apa saja? Itu ada yang namanya cost minimization, ada cost effectiveness dan lain sebagainya. Nah, nanti yang lainnya bisa kita jabarkan secara overview di dalam slide berikutnya. Nah, perspektif farmakoekonomi itu di dalam masyarakat atau societal itu, sebagai contoh, itu kajian farmakoekonomi yang mengambil perspektif masyarakat luas adalah misalnya penghitungan biaya intervensi kesehatan seperti program penurunan konsumsi rokok. Nah, itu untuk memperkirakan potensi peningkatan produktivitas ekonomi atau penghematan biaya pelayanan kesehatan secara nasional dari intervensi kesehatan tersebut. Intinya adalah perspektif masyarakat itu nantinya gimana caranya itu studi farmakoekonomi itu bermanfaat untuk mengetahui, oh ternyata kalau semakin banyak orang yang merokok, ternyata semakin banyak biaya yang dikeluarkan untuk mengobati orang yang sakit jantung, orang yang sakit hipertensi, seperti itu, orang yang sakit gagal ginjal, ternyata seperti itu, orang yang sakit kanker paru. Oleh karenanya pemerintah itu nantinya dengan studi farmakoekonomi tahu ada data seperti ini, orang ngerokok itu bikin biang kerok dari masalah-masalah burden atau beban biaya yang ada untuk menangani penyakit yang diakibatkan oleh rokok itu. Kalau tahu kayak gini ya pemerintah nantinya akan meluncurkan suatu program gitu. Misalnya program penurunan konsumsi rokok. Karena rokok ini kalau menurut saya pribadi ya itu sudah seharusnya diharamkan gitu. Karena ini saya berbicara bukan kapasitas dari segi agama saja gitu, tapi dari segi medis gitu. Saya orang medis, kemudian saya juga mempelajari sains, mempelajari ilmu farmasi, menganggap bahwa rokok itu tidak ada manfaatnya, sama sekali tidak ada manfaatnya, sama sekali. Bagi tubuh kita tuh sama sekali tidak ada manfaatnya, baik mentally or spiritually or even physically itu tidak ada manfaatnya sama sekali.
Sehingga ya sebaiknya memang konsumsi rokok itu sudah harus ada program gitu, sudah harus ada program penurunan konsumsi rokok karena tidak ada manfaatnya sama sekali, hanya akan menambah beban pemerintah atau beban dinas kesehatan atau beban rumah sakit untuk ini apa namanya mengatasi penyakit akibat orang banyak yang merokok. Jadi biang kerok itu rokok tuh biang kerok. Jadi kita sebagai farmasis, sebagai orang medis tuh harus kampanye terus bahaya merokok itu apa. Oke. Itu salah satu manfaat farmakoekonomi. Oke. Kemudian untuk perspektif kelembagaan atau institusional, itu contoh kajian farmakoekonomi yang terkait kelembagaan itu antara lain adalah penghitungan efektivitas biaya pengobatan untuk penyusunan formularium rumah sakit. Contoh lainnya itu di tingkat pusat, penghitungan AEB untuk penyusunan doen dan juga formularium nasional. Jadi nanti kan akan ketika studi farmakoekonomi kan kita jadi tahu gitu bahwa obat mana gitu yang lebih efektif, yang lebih bagus, dan secara ekonomis juga lebih murah, itu nantinya yang biasanya akan dimasukkan ke formularium nasional, kemudian dijadikan pedoman untuk penyusunan daftar obat esensial nasional. Seperti itu intinya ya. Dalam ini ya, dalam kesehatan pun kita juga harus belajar ilmu ekonomi. Karena apa? Ya karena kita tidak mau banyak biaya yang dikeluarkan gitu. Banyak biaya yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Misalnya untuk obat yang mahal, padahal mahal. Kemudian untuk obat yang bagus memang, tapi mahal harganya. Padahal ada obat yang bagus juga benefitnya, tapi lebih murah. Ya tentu saja kita akan lebih milih yang lebih ekonomis lah, yang sama-sama khasiatnya bagus dibandingkan yang obat brand sama-sama bagus dengan brandnya itu tadi. Tapi harganya lebih murah seperti itu. Jadi gampang sekali lah prinsip farmakoekonomi itu adalah kita seperti pedagang lah. Gimana caranya kita untung, pasien untung, jadi pedagang untung, pemerintah untung, rumah sakit untung, pasien untung dan aman dan juga terjaga gitu, dari segi segala aspek, dari segi quality of life, kualitas hidupnya dan segala macam aspek. Jadi kajiannya itu meliputi berbagai macam aspek. Itulah farmakoekonomi. Kemudian dari perspektif individu sendiri, itu juga salah satu contoh kajian farmakoekonomi. Itu dari perspektif individu adalah penghitungan biaya perawatan kesehatan untuk mencapai kualitas hidup tertentu, sehingga pasien itu dapat menilai suatu intervensi kesehatan cukup bernilai atau tidak dibanding kebutuhan lainnya, termasuk hiburan. Ya misalnya itu tadi. Kalau dalam suatu keluarga, studi farmakoekonomi itu pentingnya kalau dari nasihat dari orang medis gitu. Jadi Pak, Bu, ini daripada untuk biaya rokok, kemudian nantinya sakit jantung atau nantinya sakit kanker paru, untuk mengobati itu butuh biaya yang mahal. Yang mending mulai dari sekarang kita mengurangi atau menghilangkan sama sekali alokasi dana keluarga itu untuk membeli rokok, seperti itu. Ini saya cukup keras ya pada perokok dan juga orang yang saya nggak habis pikir kenapa banyak orang yang masih mengkonsumsi rokok padahal tidak ada benefitnya sama sekali gitu. Jadi saya termasuk orang yang hate rokok, akibat atau dampak rokok itu sendiri gitu. Jadi sangat amat tidak disarankan. Misalnya seperti itu. Itu adalah gunanya farmakoekonomi dari perspektif individu. Kemudian latar belakangnya itu analisis efektivitas biaya
yaitu farmakoekonomi, studi farmakoekonomi ini. Ini adalah salah satu cara analisis yang menilai biaya yang dikeluarkan dengan hasil intervensi yang dilakukan dari 2 atau lebih alternatif obat atau terapi atau kegiatan. Kemudian biaya intervensi kesehatan itu diukur dalam unit rupiah, sedangkan hasil dari intervensi diukur dalam unit alamiah atau indikator kesehatan baik klinis maupun non-klinis. Itu latar belakang farmakoekonomi. Adapun kerangka teorinya adalah gimana caranya dengan memanfaatkan misalnya resource medis, non-medical resource, kemudian waktu pasien, termasuk produktivitasnya, kemudian future medical cost-nya, biaya kesehatan yang kedepannya yang mempengaruhi intervensi konsekuensi dari intervensi. Nah, itu nantinya diintervensi oleh studi farmakoekonomi itu, sehingga diharapkan nanti bisa menghasilkan outcome merubah kesehatan atau merubah atau meningkatkan kualitas hidup dari pasiennya. Seperti itu. Itu kerangka teori dari farmakoekonomi. Kemudian nantinya prinsip dari studi farmakoekonomi yang terkait dengan farmakoepidemiologi juga. Jadi farmakoekonomi itu bisa menjadi salah satu cabang ilmu dari farmakoepidemiologi. Jadi ada prinsipnya adalah membandingkan ini misalnya target pasien. Jadi grup target pasiennya itu ada yang diterapi dengan obat dan juga ada yang diterapi dengan obat A dan juga ada yang diterapi dengan obat B. Katakanlah alternatif obat dari obat A. Kemudian dinilai impact atau efek dari status kesehatannya dan impact atau efek atau dampak dari terapi obat A ini ke biaya kesehatannya. Yang terapi obat B ini juga dinilai gitu ya, diukur gitu ya, dampak atau impact on health statusnya pada status kesehatannya, and dilihat gitu, dilihat impact dari biaya kesehatannya atau impact on health cost. Nah, apakah nantinya impact on health statusnya ini meningkatkan quality of life-nya atau meningkatkan kualitas of life-nya atau tidak. Kemudian ini juga health cost-nya itu apakah bisa mereduce atau mengurangi biaya cost atau biaya habis di rumah sakitnya, biaya length of stay di rumah sakitnya itu. Nah, nanti dilihat. Nah, apakah obat A atau obat B? Nah, misalnya ternyata kok ini sama-sama bagus gitu, sama-sama bagus hasilnya, tapi ternyata obat yang B itu obat alternatifnya itu ternyata impact ke biaya kesehatannya cuman sedikit gitu, nggak lebih besar daripada yang obat A atau drug terapinya. Ya, bisa jadi nantinya yang dipilih adalah obat B alternatif terapinya karena impact on health statusnya sama-sama bagus, impact on health cost-nya sama-sama bagus dengan drug terapinya ini, yang alternatifnya ini, tapi ternyata cost-nya itu lebih minimal gitu, lebih ekonomis. Ya udah itu aja yang dipilih nantinya, yang dimasukkan ke formularium. Seperti itu aja prinsip farmakoekonomi itu mudah ya. Itu prinsip awalnya. Kita belajar prinsip awal farmakoekonomi. Kemudian ada jenis evaluasi ekonomi, yaitu adalah cost analysis, outcome analysis, cost outcome analysis, and cost minimization analysis, and also cost effectiveness analysis, cost utility analysis, and cost benefit analysis. Jadi untuk prinsip cost minimization analysis itu untuk pasien hipertensi itu misalnya ya, ini misalnya itu membandingkan antara kapoten dan juga kaptopril. Nah, obatnya ini dikaji gitu.
kira-kira sama atau tidak menurunkan tekanan darahnya, efektif atau tidak gitu dalam menurunkan tekanan darahnya secara alamiah maupun utilitas kualitas hidup pasiennya meningkat atau tidak. Oh ternyata kok obat yang kaptopril ini dia juga sama-sama menurunkan tekanan darah dengan kapoten ini, dan secara alamiah dan juga secara utilitasnya meningkatkan kualitas hidupnya itu sama dengan kapoten. Tapi ternyata harganya kok lebih murah kalau nanti terapinya dengan kaptopril. Nah makanya kaptopril nantinya yang akan dipilih, misalnya dimasukkan ke daftar obat esensial nasional atau formularium nasional atau formularium rumah sakit atau obat yang ditanggung BPJS misalnya berdasarkan formularium BPJS-nya. Nah itu adalah salah satu metode farmakoekonomi yang cost minimization analysis. Lalu bagaimana yang cost effectiveness analysis? Itu secara alamiah, misalnya amlodipin sama amlodipin atau valsartan yang dipilih sama-sama misalnya menurunkan tekanan darah. Ternyata secara alamiah sama-sama bisa menurunkan tekanan darah dan sama-sama mempunyai efek yang bagus, kemudian efek samping yang ringan. Tapi ternyata secara rupiah kok lebih murah amlodipin. Nah, oleh karena itu amlodipin yang nantinya dipilih gitu, yang dipilih untuk misalnya obat yang ditanggung oleh BPJS untuk terapi lini pertama, misalnya begitu. Kemudian cost utility analysis itu adalah sesuai dengan peningkatan kualitas hidupnya, itu dibandingkan antara obat A dengan obat B, misalnya amlodipin dengan valsartan obat hipertensi ya. Ternyata sama-sama quality of life-nya bagus nih, sama-sama bagus misalnya meningkatkan kualitas hidupnya. Tapi ternyata dari segi rupiah pun secara utilitas ternyata kok misalnya entah amlodipin, entah valsartan, amlodipin mungkin itu yang dia secara rupiah itu bagus gitu, secara rupiah itu dia ekonomis, maka amlodipin yang dipilih. Nah seperti itu misalnya. Nah bagaimana dengan cost benefit analysis? Nah kalau cost benefit analysis itu yang dinilai adalah misalnya Dinkes mau menggelontorkan dana gitu, mana yang lebih prioritas untuk TBC atau untuk malaria terlebih dahulu gitu, atau untuk TBC itu mau menggelontorkan dana berapa dan untuk malaria mau menggelontorkan dana berapa. Nah itu studinya juga didasarkan pada studi farmakoekonomi, yaitu berdasarkan penurunan jumlah kasusnya dan juga berdasarkan BCR-nya atau benefit dibagi cost-nya. Ternyata cost-nya lebih, jadi benefit-nya ternyata lebih besar, cost-nya itu ternyata lebih kecil. Nah itu nanti mana yang kira-kira antara TBC dan malaria itu ternyata nanti BCR-nya lebih besar, maksudnya benefit-nya lebih besar, cost-nya lebih kecil, seperti itu. Nah itu digunakan sebagai misalnya digunakan untuk Dinkes itu dalam menyusun dana yang dianggarkan untuk berapa TBC kemudian berapa malaria, seperti itu. Nah, adapun untuk klasifikasi biaya itu atas dasar sifat hubungan dengan volume produk atau output itu terkenal ada yang namanya fixed cost, ada yang namanya variable cost, semi fixed cost, dan juga total cost. Nah, biaya tetapnya atau fixed cost-nya itu tidak terpengaruh besaran output. Tapi biaya tidak tetapnya atau variable cost-nya atau VC-nya itu terpengaruh besar output atau bervariasi. Jadi ini adalah overview ya farmakoekonomi. Jadi ini Ibu sampaikan konsep farmakoekonomi itu sendiri dulu bagaimana gitu. Overview-nya secara umum bagaimana, kalian mengerti dulu. Karena nantinya untuk belajar farmakoekonomi yang lebih detail dan nanti akan ada di mata kuliah tersendiri, yaitu mata kuliah farmakoekonomi. Nah semoga overview dari Ibu ini membantu kalian untuk memahami apa itu farmakoekonomi. Ya sekian dari Ibu, terima kasih, wassalamualaikum.